Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak semua? Oh iya, Ustazah pakai bahasa daerah ya. Une haba, berembe kabar, apa rungan, piye kabari. Nah, tahu artinya? Insya Allah tahu semua ya. Bagaimana kabar? Semoga anak-anak semua sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, kemarin Ustazah telah membahas pelajaran IPA tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3. Pertama, sudah kita bahas ya, bunyi merambat melalui media, yaitu melalui benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, pemantulan bunyi. Selain dapat merambat, bunyi juga dapat dipantulkan. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengar kembali oleh sumber bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Di sini beberapa contohnya ya, seperti kayu, kaca, dinding, batu, dan lain-lain. Di sini Ustazah tampilkan gambar tentang pemantulan bunyi. Di sini ada bunyi yang datang, kemudian bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ya, di sini kalian perhatikan juga, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul ya. Ini gambaran tentang pemantulan bunyi. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Baik anak-anak, selanjutnya ada macam-macam bunyi pantul. Di sini ada 2 ya. Yang pertama, gaung atau disebut juga kerdam. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Yang kedua, gema. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Bunyi pantul ini anak-anak dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, gema dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam suara. Adapun benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang memiliki permukaan yang lunak, seperti gabus, busa, kapas, karpet, kertas, dan lain-lain. Nah, untuk kehidupan sehari-hari juga kita menggunakan peredaman bunyi ya. Nah, peredaman bunyi itu biasanya digunakan di gedung-gedung bioskop, studio rekaman, apalagi ya ruang radio. Nah, anak-anak, selain sifat-sifat bunyi, kita juga perlu mengetahui tentang indera pendengaran. Nah, kita dapat mendengar bunyi karena kita memiliki organ pendengaran, yaitu apa? Ya, betul sekali, yaitu telinga, bagian-bagian telinga.
Bagian-bagian telinga terdiri dari 3. Pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk telinga luar terdiri dari 1. Daun telinga, berfungsi menangkap bunyi dari luar. 2. Lubang telinga yang berfungsi meneruskan bunyi ke gendang telinga. Selanjutnya, telinga tengah. 1. Gendang telinga yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. 2. 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Tulang ini berfungsi memperkuat dan mengatur getaran ke telinga dalam. Ketiga, saluran eustasius. Fungsinya mengatur keseimbangan tekanan udara. Selanjutnya, telinga dalam. Telinga dalam yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, rumah siput atau bisa juga disebut koklea, berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Selanjutnya ada gangguan pada telinga, ya. Contoh gangguan pada telinga misalnya seperti tuli dan conge. Terakhir, yaitu cara kita memelihara kesehatan telinga. Kita harus membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkan telinga itu jangan pernah membersihkan dengan menggunakan benda-benda yang keras atau tajam, karena dapat merobek gendang telinga. Alhamdulillah anak-anak, sekian materi dari pelajaran IPA. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.